Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan kemarin, kali ini kita masih membahas munakahat dalam bab rukun nikah. Nah, teman-teman masih bertanya-tanya nih, rukun nikah itu apa aja sih? Nah, kita di sini sudah bersama Dr. Anda Busri Haningsih. Nah, Ibu, kita mau tanya-tanya nih, Bu. Iya. Rukun nikah itu sebenarnya apa aja sih, Bu? Oke, terima kasih Mas Robi. Rupa-rupanya Mas Robi ini sudah dekat gitu ya dengan masa pernikahannya ya. Banyak pertanyaan ya adik-adik. Luar biasa, kelihatannya sudah wow gitu. Baik ya. Doakan saja ya, Bu. Oke, ya. Jadi rukun nikah itu Mas Robi ya, yang penting Mas Robi. Sudah siap betul ini? Insya Allah finansial sudah, tinggal calonnya yang belum, Bu. Oh lah ya, yang penting gitu. Jadi begini ya, kalau kita bicara rukun, ingatkan ya, rukun adalah sesuatu yang harus ada. Boleh ya pelan-pelan yang kita pahami, karena supaya nanti menjadi suami yang diidam-idamkan betul oleh calon istri Anda, ya suami yang teladan ya, yang menjadi uswah. Yang pertama itu adalah wali nikah. Maka Mas Robi, kalau betul-betul sudah ada gadis yang dipersunting, yang memang sudah cocok, kemudian sudah diistihrai macam-macam, jangan lupa bagaimana izin wali gitu loh. Tanpa izin wali tidak boleh, Mas. Tidak sah. Itulah rukun wali nikah. Jadi harus wali nikah. Iya. Masih waktu itu la nikaha illa biwaliyin. La nikaha lam yasihha, tidak sah nikah seseorang. Mas Robi tidak sah nikahnya apabila istri Anda itu tidak ada wali nikahnya, maka tidak boleh ada yang kawin lari, nikah lari. Berarti yang nikah lari itu enggak sah pakai lari-lari, enggak ya, enggak bisa boleh, juga ya, bukan nikah sambil lari gimana gitu. Maaf ya, ini kita sedang fokus, jadi nikah sambil lari tidak ada. Tidak maksudnya ada. Itu nikah tanpa wali, nikah di bawah wali. Meja juga tidak boleh. Jadi wali merupakan syarat mutlak, rukun maaf saya. Jadi rukun sahnya nikah. Maka disebutkan salah satu hadis mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Seperti itu ya masalah wali nikah. Yang kedua, harus ada dua orang saksi. Dua orang saksi yang adil. Nah, kaitannya dengan saksi ini laki-laki ya yang menjadi saksi itu dua orang lagi. Nah, fenomena sekarang itu mungkin ada ya kita ketahui bersama. Kalau misalnya Robi nih ya, maksudnya sekarang Robi jadi lakonnya itu ya. Seneng banget sama Nona Robi, nah kayak gitu no. Padahal Nona Robi itu, ya aku belum ngerti jenengnya gitu. Nona Robi itu adalah tidak disetujui sama calon mertua Anda. Maka bagaimana caranya si Nona Robi ini calon istrinya dibawa kemana? Kemudian saksinya itu beli di jalan, bisa tukang beca mungkin, kemudian didandanin di salon, seakan-akan dia adalah wali dari mempelai wanita. Padahal itu nggak benar ya, mestinya ya sekarang itu tidak mungkin terjadi, tapi ada yang namanya juga kasus. Kita tidak bicara masalah kasus itu, tetapi kembali kepada rukun nikah. Yang pertama adalah apa tadi? Wali nikah. Yang kedua adalah apa? Saksi. Dua orang saksi. Kemudian yang ketiga mahar. Pernah mendengar istilah mahar? Mahar itu apa ya? Mahar itu bisa dibilang apa Bu? Saya lupa Bu ini Bu. Sudah lama tidak kuliah sepertinya saya Bu. Oke, begini ya. Coba dilihat di Classroom ya. Itu ada, sudah Ibu upload di situ. Kita kan semua materi bahan ajar kan sudah saya upload di Classroom pada sebelum pertemuan pertama. Coba dibilang ini gimana teman-teman sekalian. Robi lupa nih bahwa sudah ada bahan ajar di Classroom. Baik, Ibu sampaikan ya, kaitannya dengan mahar itu adalah bagian dari rukun. Itu begini teman-teman sekalian ya. Saya kalau bicara fikih itu kan bicara tentang banyak madhab. Madhab Syafi'i begini, madhab Hambali, Maliki. Saya tidak akan memperuncing khilafiyah yang sifatnya doktriner, tidak. Tetapi karena itu adalah rukun, maka harus dipenuhi. Tetapi teman-teman sekalian, ketika Robi ini belum punya maharnya, sampai walau cincin dari besi dari Kota Gede yang 20.000 itu nggak punya, ya udah, istri yang solihah adalah yang maharnya murah tetapi bukan murahan. Artinya apa? Misalnya karena Robi ini adalah seorang yang hafal juz 30 gitu kira-kira. 30 juz insya Allah. 30 juz luar biasa. Amin. Gitu ya. Sudah tanya-tanya banyak hal yang kayak gini. Nah itu tidak pakai cincin, tidak pakai perabotan alat atau tidak pakai uang sekian JT, nggak apa-apa. Mungkin bisa dibacakan
Coba Mas Robi gitu Surat kan. Ar-Rahman ya Bu ya. Surat Masya Ar-Rahman Allah. coba. Nah, saat mana masuk kepada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kalau boleh Ibu modifikasi artinya, Robi, emangnya apalagi yang kau masih ragukan dengan diriku? Begitu kira-kira. Itu bisa saja. Kalau bahasa tekstualnya kan apalagi yang kamu dustakan, yang kamu tidak mensyukuri gitu kan. Nah, itu mahar. Nah, bagaimana kaitannya dengan mahar itu? Nah, ada beberapa ulama, sebagian ulama yang mengatakan misalnya itu ya, pada malam pertama itu ya, deg-degan loh ya. Itu kalau maharnya belum dibayar gimana? Boleh nggak itu? Coba. Iya, nggak boleh dong Bu, kan nggak sah dong. Tadi kan Ibu sampaikan istri yang solihah itu maharnya yang murah. Oh. Karena memang suaminya tidak punya, ya udah dibacain Ar-Rahmanu 'allamal Quran tadi itu sudah ya udah Mas, karena Mas Robi memang nggak punya uang walau sepeser pun, dengan bacaan Quran surat Ar-Rahman Adinda sudah mengesahkan itu sebagai maharnya. Itu begitu al-umuru ingat nggak? Al-umuru bimaqasidiha, segala satu kan tergantung tujuannya kayak gitu. Bu, kalau kita membahas soal mahar nih ya Bu ya. Kalau mungkin budaya di Indonesia ini masih banyak kalau nggak ada duitnya atau nggak ada berupa barangnya seperti itu Bu, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi sampai ada yang rela itu orang sampai nyari hutang ke sana ke sini buat beli mahar. Nah, itu status pernikahannya gimana Bu? Oke, saya menangkap substansi dari apa yang saya katakan Mas Robi ya. Status gitu, mahar itu kan rukun. Jadi kalau memang itu semua diuangkan, semua berupa materi, begini Mas Robi kan tadi sudah Ibu sampaikan ya. Sekali lagi kondisinya itu memang calon suami ini nggak punya uang gitu, ya udah ya, kalau berupa barang budaya begini, usul fikih dulu Ibu sudah sampaikan al-adah muhakamah. Jadi tradisi suatu bangsa, suatu negara, daerah itu menjadi hukum. Sekali lagi itu bisa ada exception, ada pengecualian, ada istisnanya begitu. Jadi kalau memang tidak mampu dan itu adalah sudah pada senangnya, kemudian istri ikrar mengatakan, udah Bang, dengan bacaan Abang hafal Quran 30 juz melebihi daripada cincin, gelang, semua perabotan itu aja sudah, itu nggak masalah. Semoga ada ya wanita seperti itu. Amin, ada. Amin. Yang terakhir rukun nikah itu adalah sigot nikah. Sigot nikah. Sigot ya. Sudah hafal belum ini? Karena sudah mendekati kayak gini. Belum Bu, makanya saya ini belajar Bu. Oke, jadi sigot nikah itu ucapan. Ya. Kalau mungkin melihat ya kan, bagaimana sih ketika sudah posisi jabat tangan begitu sama Pak Naib, Pak Hawa itu ya, qabil tu nikah wa tazwijah bimah, langsung itu kan supaya sah itu kan ya, karena rukun ya harus dipandu oleh Pak itu langsung sah kayak itu bimahrin madkur adawati sholah halan sah dan ditanya sama, kalau sampai nggak benar diulangin lagi karena ini rukun. Nah, kayak gitu. Ijab dan kabulnya itu ya Bu ya. Sigot itu ucapan ya, ijab terus dikabul diterima kan. Saya nikahkan putri saya gitu kan, Maimunah binti dengan Robi bin, kayak gitu. dengan mahar satu truk gitu ya, enggak ya, satu truk emas, Mas Robi gitu kan. Mas Robi. Terus sampean terima qabil tuh nikah atau saya terima nikahnya, kayak gitu. Itu namanya, itulah yang disebut dengan rukun nikah. Keempat-empatnya itu harus dipenuhi. Begitu kira-kira tentang rukun nikah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Bu, kenapa wali itu harus 2 orang? Apakah tidak boleh 3, 1 atau 4 sebentar. Wali kok 3 orang? Coba wali itu satu saksi gitu kali. Maaf, saksi Bu. Mohon maaf, saksi maksudnya. Saksi Bu. Iya. Saksi apakah harus 2 seperti itu? Iya, begini Mas, kalau laki-laki itu 2 ya, wasyahidai gitu kan ya, 2 orang saksi yang adil. Nah, ada yang mengatakan kalau satu laki-laki apakah tidak sama dengan itu diganti 2 perempuan. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau perempuan itu 4, tapi itu tidak. Tetap harus laki-laki. Kan harus ada gridnya. Pertama, jangan langsung tiba-tiba
Kalau saya gitu. Itu kira-kira yang tentang rukun nikah. Rukun nikah. Dan apa kaitannya dengan rukun nikah? Ada lagi yang ditanyakan pada kesempatan hari ini? Mungkin sudah cukup Bu untuk terkait rukun nikah. Oke, ada yang penting lagi yaitu dalam hal masalah rukunnya itu yang penting ya, penting sekali itu masalah kufu. Kufu. Oh iya Bu, saya pernah dengar ini tentang iya. kufu. Sebenarnya apa isi kufu itu? Kufu itu adalah sama dalam hal apa ya, laki-laki perempuannya. Kan sekarang itu yang nomor satu sih, yang pertama itu misalnya masalah agama itu jelas nggak bisa diganggu gugat ya kan. Tapi kaitannya dengan kufu ini sekurang-kurangnya supaya lancar sampai dengan nanti bagaimana itu pernikahan bisa berjalan mulus kayak gitu. Itu perlu seimbang Mas. Kufu itu Mas Robi sekarang semester berapa? Semester 8 Bu. Semester 8. Nanti kan S1 Mas ya. Iya. Nah, S1 misalnya istri Anda itu S1 itu lebih baik. Tapi saya sarankan sih Mas Robi itu S2 nanti istrinya S1 gitu. S3 gitu. S2 itu dalam hal pendidikan. Tetapi ada itu pun saya lihat bahwa ada yang istrinya itu dokter tapi suaminya SMP, itu kan salah apa pengecualian. Diupayakan supaya bisa diajak ngobrolnya enak kayak gitu ya. Kufu adalah sepadan dalam hal yang pertama adalah agama, kemudian pendidikannya, pengetahuan agama yang tidak kalah penting karena nanti akan menjadi ayah, menjadi ibu, di mana ibu adalah al-madrasatul ula, pemimpin yang pertama, pendidik yang utama dan pertama. Bagaimana itu penting sekali ya. Jadi jangan sampai asal cantik Mas Robi. Cantik itu relatif. Cantik begitu. itu relatif ya. Jadi sekali lagi baiknya Ibu pertegas semacam highlight gitu. Kufu itu penting. Maka Mas Robi saat mau menentukan pilihannya siapa, nah itu yang jelas agamanya itu harus sama gitu ya. Kemudian sepadannya kalau bisa adalah bagaimana tingkat pendidikannya jangan sampai jumlah sehingga diajak ngobrol tidak sampai. Sementara itu Mas Robi yang bisa disampaikan pada kesempatan pertemuan yang ke-9 ini dengan rukun nikah dan masalah kufu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke. Kurang lebih itu tadi teman-teman, sedikit pembahasan tentang kajian kita pranikah. Tadi ada rukun nikah itu apa aja. Kemarin melanjutkan sesi yang sebelumnya. Jadi semoga ilmu ini bermanfaat. Kita perlu ingat tadi ada rukun nikah ada apa aja. Pertama ada wali, kedua ada dua orang saksi, lalu ada mahar dan sighat atau ijab dan qabul, seperti itu. Lalu yang teman-teman perlu ketahui juga, ketika teman-teman mencari seorang calon suami atau calon istri, carilah dari sisi agamanya yang jelas seimbang dengan kita. Begitu juga dengan pendidikannya, mungkin juga dengan baik status keluarganya dan segala macamnya. Tapi semua itu adalah takdir Allah. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik sebagaimana kita memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.